Nggak baik-baiknya dari Embos itu apa menurut Pak John sebagai mitra di sini? Ini nanti udah dilihat orang kalau sampai nggak ada berarti Embos bagus. Kalau Pak John nggak kasih masukan berarti Embos bagus loh ya kan? Karena saya melihat jarang sekali orang mau dikritik. Channel-channel cuci mobil itu yang mengekspos hal-hal yang seperti ini. Nanti gimana kalau nggak ada, kalau Embos tuh seperti itu pelayanannya terhadap investor, terus nggak ada orang yang mau jadi investor Embos, ya nggak apa-apa. Nggak usah jadi investor Embos. Jadi gini loh, channel YouTube ini dibikin nggak mencari investor, sekali lagi saya ulangi, nggak cari investor ini. Berjumpa kembali dengan video Emos Jakarta, channel YouTube yang membahas seputar tentang cuci mobil, salon mobil, dan mungkin satu-satunya channel YouTube yang membuka semua tentang rahasia cuci mobil di Indonesia. Makanya terima kasih sudah support channel YouTube-nya Emos Jakarta. Kali ini saya akan buat konten, kita akan wawancara dengan owner Emos 07. Ketika saya merekam ini, saya belum mengkonfirmasi beliau bahwa beliau mau atau tidak diwawancarai untuk bikin video tentang bagaimana selama ini bekerja sama dengan Emos. Beliau bekerja sama dengan Emos itu kurang lebih ya 1 tahun lebih lah udah yang Emos 07 ini. Tapi yang saya mau ambil dari video ini adalah bukan yang baik-baiknya. Mungkin ini satu-satunya channel yang aneh. Ketika kritik itu datang dari investor, itu akan membuat kita makin sehat, kita makin terbuka, dan kita makin mau dikoreksi. Saya sendiri khususnya pribadi tidak menutup diri untuk terus dikoreksi oleh siapapun, bahkan oleh investor. Bagaimana kerjaan saya, bagaimana progresnya, yang sering keliru dan kesalahannya itu di mana, di aspek-aspek yang mana. Nah, itu saya mau dikoreksi oleh investor. Makanya hal ini bukan yang baik-baik ya, Emoser, yang kita mau sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Anda begini. Nanti kalau ketahuan orang ketika kita expose yang tidak baik-baiknya, yang sering jadi masukan investor, sering tidak sesuai. Kalau ada orang yang nggak mau franchise di Emos bagaimana? Sekali lagi saya sampaikan melalui video ini. Video YouTube ini dibuat bukan untuk mencari investor baru franchise. Jadi salah jalur kalau melihat video ini, kemudian video ini dibuat untuk cari investor sebagai marketing supaya orang tertarik bekerja sama dengan Emos. No. Video ini dibuat untuk mengedukasi, menginformasi tentang seputar usaha cuci mobil. Semua yang terkandung di dalamnya. Tidak ada beban marketing sama sekali di sini. Kemudian saya mengajak Anda untuk bekerja sama dengan Emos, menjadi mitranya Emos, menginvestasikan uangnya untuk membuka usaha cuci mobil memakai nama Emos. Enggak seperti itu. Jadi ini pure informasi. Makanya coba Emoser perhatikan, apa yang saya sampaikan melalui video ini kan semua disampaikan. Tidak ada beban.
Satu lagi, sebelum sampai dengan wawancara, saya menginformasikan melalui video ini bahwa owner Embos 07 Mampang ini beberapa kali dalam 1 bulan itu datang ke Embos 07 ke outlet beliau, kemudian beliau pasti mengabarin saya. Kalau tidak beliau kabarin Pak Kirun, Pak besok saya ke outlet ya. Oh baik Pak, saya selalu sempatkan waktu khususnya untuk datang temuin beliau ke Embos 07. Ini salah satu bentuk penghormatan saya kepada beliau, kecuali memang mendesak. Ada beberapa kesempatan saya tidak temui beliau karena ada keperluan mendesak, tapi selagi ada waktu saya akan selalu datang temui beliau. Bagi saya sebagai mitra mewakili Embos untuk bisa berdiskusi, kadang apa yang mau jadi masukan, kita selalu mendengar, selalu mendengar masukannya. Oh nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Makanya sekali ini dalam satu kesempatan ini saya izin nanti kalau beliau mau kita video, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau masa mau dipaksa, kan nggak. Saya sekarang sudah ketemu sama Pak Johan. Gak apa-apa lah Pak ya, izin ya Pak ya. Masukkan aja, karena gak usah yang baik-baiknya Pak. Maksudnya kalau ada yang baik-baik gak usah di-expose, tapi yang gak baik-baiknya dari Embos itu apa? Menurut Pak Johan sebagai mitra, sebagai investor di Embos. Ini saya kasih contoh kasus satu aja Pak. Kurang memperhatikan misalnya peralatan kerja. Misalnya, itu menimbulkan kemudian kayak selang, pemakaian selang dan lain-lain boros. Itu misalnya Pak, misal ini ya. Nah menurut Pak Johan apa di Embos ini yang perlu diperhatikan lagi oleh manajemen dalam hal operasional loh Pak, melayani pelanggan atau kurang perhatian di sosial media atau di mana gitu. Ini nanti udah dilihat orang, kalau sampai nggak ada berarti Embos bagus. Kalau Pak Johan nggak kasih masukan berarti Embos bagus loh ya kan? Apa menurut Pak Johan apa? Kira-kira? Ya semuanya apa, kalau itu selama ini sih berjalan mulus-mulus saja sih. Tapi kan ada yang perlu dikoreksi Pak. Koreksi dari Pak Johan ini termasuk menyehatkan gitu loh maksud saya. Yang perlu dikoreksi, yang menurut Pak Johan gak usah banyak lah. Kalau misalnya Pak Johan malas nyebutin gak usah banyak, tapi garis besar aja lah. Yang perlu dikoreksi dari Embos, Pak Johan melihatnya sebagai investornya apa? Yang tadi itu apa, alat-alat pemakaian gitu ya. Pemakaian peralatan, maintenance peralatan gitu ya, operasional gitu Pak ya. Vakum, vakum cleaner. Ya setahun bisa 2-3 kali gitu kan. Vakum cleaner setahun bisa 2-3 kali itu ya Pak ya. Apalagi itu apa, gun steam itu mah udah sering gitu, hampir setiap bulan. Gun itu maksudnya selangnya loh, bukan gunnya doang loh Pak. Iya kan, selangnya kan? Sama selang. Sama gunnya. Terus apalagi Pak kira-kira selain itu termasuk boros. Artinya itu termasuk boros ya Pak ya. Pemakaiannya, kerusakannya, terus untuk kanebu microfiber menurut Pak Johan itu kan untuk operasional juga. Kalau
itu sih jarang lihat, Jarang ya? jarang. Jarang ya. Yang paling sering itu aja, Gan sama selang. gan angin, maksudnya Ya, gan angin sama selang. Nah, Itu perlu diperhatikan lagi. Terus dari pelayanan Pak, komplain misalnya. Di sini kita sudah pernah berapa kali Pak didenda? Itu kan masuknya nanti itu selain dari- anak-anak kepotong, dari customer, kan ada subsidi juga Maksudnya dari dari- kantor. maksudnya dari pelanggan gitu komplain. Iya, maksud saya komplain yang sampai kita ganti rugi gitu loh. Oh, waktu itu kan pertama yang ketimpa banner ya mobil. Ketimpa banner itu kecelakaan alam lah ya, Angin, alam. angin, Oh. angin besar, Berapa juta itu? 2 juta 2 juta sekian kaca kan kaca. Itu murni dari kantor semua itu? kantor. Iya, kantor. Terus kemudian kacamata. Kacamata kalau nggak salah 600 ya. Pelek Lexus. Itu dari sisi jasanya, Pak. Kecelakaan-kecelakaan. Ya karena unsur yang nggak disengaja kan. Iya, memang betul sih nggak disengaja. Tapi kelalaian dalam Layan. kelalaian dalam bekerja gitu, Pak. Walaupun itu memang nggak disengaja merusak barang orang, tapi itu lalai, harusnya nggak begitu kan. Itu juga jadi bahan evaluasi. Tapi memang harusnya kayak gitu tuh enggak lah ya. Kalau kita dikit-dikit dapat komplain yang seperti itu, Pak, dalam 1 tahun 2 kali 3 kali itu nggak sehat. Usaha nggak sehat itu. Yang harus diperhatikan sih ini apa SDM-nya. Ya pelayanannya kan, pelayanan SDM-nya kan gitu. Dihindari ya. Terus apa lagi Pak John? Udah Udah. Untuk operasional operasional. dalam 1 tahun setengah sekarang. 1 tahun setengah itu kan kayak gedung harus ini, perawatan. maintenance-nya, perawatannya itu masuk wajar atau nggak wajar menurut Pak John? Ini kan kita kategori baru. Masalah cat atau Semua ya kayak cat maintenance, kayak yang barang-barang rusak. kayak Iya betul. ini, Mes, kafe, apa kemarin kayak bocor. kayak got-got buntu kayak gitu kan. Bocor. Iya bocor kayak Masuk gitu. tanggung. Termasuk mengganggu ya. Masuk. Harusnya tidak ya Pak ya. Harusnya tidak. Nah, itu bisa Kecuali diantisipasi. kalau chat istilahnya ya wajar itu kan Ya. Karena apalagi outdoor kan. nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya, tidak. Enggak. gitu kan, Iya, seharusnya seharusnya tidak. Berarti untuk gedung ya ada lah Pak kritik-kritik berarti ya. Kritik-kritik terus. Untuk masalah ini Pak, respon komunikasi Pak. Pak Johan kan pernah menyampaikan istilahnya gini. Ada sedikit yang perlu ditanyakan, entah ke saya, entah Pak Kirun, entah langsung ke bosnya Embos. Selalu direspon langsung atau kira-kira perlu waktu, banyak alasan dan lain sebagainya begitu. Dalam hal apa? Semua yang ingin ditanyakan, istilahnya bukan komplain ya Pak Johan, bertanya gitu misalnya. Langsung kebanyakan langsung direspon. Langsung direspon ya. Sudah. Sudah ya. Ya kita nggak masuk ke keuangan. Saya nggak mau masuk ke situ karena saya kurang bisa menguasai untuk masalah keuangan. Tapi kita pastikan yang pasti keuangannya termanage dengan baik dan kita tetap terima masukan dari investor termasuk Pak Johan kalau misalnya ada apa yang perlu ditanyakan kita selalu. Terus kalau untuk peralatan memang ada peralatan yang wajar, pemakaian wajar, ada yang tidak wajar. Nah, yang dikritik itu yang pemakaian yang tidak wajar. Apakah itu nanti solusinya kita perlu stok, jatah setiap bulannya seperti ini, itu nanti juga perlu. Apalagi kanebo kita itu kanebo yang lumayan loh Sin ya. Ayo. Harganya ya, bukan kanebo abal-abal yang di lampu merah loh. Ayo. Bukan 10 ribuan kan? Ayo. Gitu. Jadi kalau stoknya enggak ini juga dan nanti kita rapikan lah masalah itu supaya ya walaupun tagihan kanebo itu berapa sebulan, tapi kalau satu kotak itu udah tuh 1 kotak 1 juta. Kalau ngelap mobil sekitar 5.000 ya 1 kotak wajar kira-kira. Saya sudah wawancara sama Pak Johan ya kenapa kita publikasikan yang hal-hal seperti ini, karena saya melihat jarang sekali orang mau dikritik, jarang sekali channel-channel cuci mobil itu yang mengekspos hal-hal yang seperti ini, yang diekspos itu yang baik-baik, yang dijual, yang semuanya seperti itu. Tapi tahu nggak semuanya sebenarnya masalah di cuci mobil itu ya hal-hal seperti ini. Kalau kita nanti tahu masalah-masalah seperti ini dan kita bisa mengantisipasinya, mudah-mudahan berjalan akan lebih baik. Nanti gimana kalau nggak ada, kalau Embos tuh seperti itu pelayanannya terhadap investor, terus nggak ada orang yang mau jadi investor Embos, ya nggak apa-apa, nggak usah jadi investor Embos. Jadi gini loh,
channel YouTube ini dibikin nggak mencari investor, sekali lagi saya ulangi, nggak cari investor ini. Ini bukan untuk cari investor, tapi menginformasikan aja. Semua yang ada di Cuci Mobil itu kita sampaikan melalui channel YouTube supaya teman-teman kalau buka usaha cuci mobil itu jangan sampai bangkrut. Kasihan modalnya udah banyak nanti Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini nanti kan nggak bisa dibohongi sama orang. Gitu. Jadi nanti bisa bandingkan sini, bandingkan sana. Contoh tadi Pak Juan bilang bagaimana respon, karena kita kemarin dengar itu orang setelah semuanya jadi, semua berjalan, ada masalah, responnya dioper sana, oper sini, oper sana, oper sini. Bahkan nggak direspon lagi, diputus hubungannya, nggak ada. Kasihan, sudah hampir ratusan juta atau miliaran. Oke, Moser ya. Terima kasih sudah nonton channel YouTube-nya Mir Jakarta. Mbos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.